Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sedang berguru lagi sama Aduh, gurunda Masya kita. Allah, kebalik ini. Ustadz Salim Afilah. Masya Waalaikumsalam Allah. Muhammad Sehat-sehat. Ustaz. Besok Alhamdulillah. bareng banyak berkunjung ke Jogja. Dan Jazakumullah khairan. mohon maaf, baru hari terakhir bisa. Di antara agenda beliau yang padat. Iya, Alhamdulillah Ustadz. Iya. Ini saya mau belajar ke Ustadz tentang kondisi pasangan Ustadz. Karena ternyata banyak banget orang-orang datang itu mengeluhkan merasa dirinya kena sihir, kena Oke. gangguan jin, gara-garanya sering cekcok sama suami, sama istri. Oke, oke. Nah, mungkin langsung to the point aja, Ustadz ya. Ya. Gimana sih cara kita nih, misal selaku seorang suami, untuk bisa membahagiakan dan mengerti kondisi psikologis istri? Karena kan yang namanya perempuan kadang naik turun nih, Ustadz ya. Betul, Moodnya Masya itu. Allah. Memang ini kaitannya dengan ilmu dan bekal kita ya untuk Iya. menjalani kehidupan rumah tangga. Jadi salah satu hal yang sangat penting ketika seseorang memutuskan untuk menikah, dia mau belajar tentang bagaimana komunikasi suami istri, memahami perbedaan-perbedaan di antara laki-laki dan perempuan, dan mengelola perbedaan itu menjadi harmoni. Itu PR memang. Nah, maka sering diungkapkan dalam kehidupan rumah tangga, kita tidak cukup hanya dengan cinta. Wih. Artinya cinta dan maksud baik saja bisa saja melahirkan konflik ketika tidak disertai dengan ilmu. Saya misalnya sering mengistilahkan, karena laki-laki dan perempuan itu berbeda, Allah ciptakan untuk saling melengkapi. Walaisa dzakaru kal untha, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Ali Imran, bahwa tidak sama laki-laki dan perempuan itu, sehingga perbedaan ini harus diilmui. Nah, kita waktu kecil sering mendengar, atau waktu remaja sering mendengar, cintailah orang lain seperti engkau ingin dicintai. Nah, itu berlaku kalau hubungannya antara kita bersaudara, ikhwan dengan ikhwan, akhwat dengan akhwat. Cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai. Itu empatik kan. Kamu pengen diperlakukan seperti apa, maka kamu perlakukan orang lain seperti apa. Ini berlaku kalau tadi secara psikologis kita sama, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tetapi ketika itu adalah laki-laki dan perempuan, maka ini berbeda. Gampangnya begini, cara mencintai laki-laki itu berbeda dengan cara mencintai perempuan. Nah, kalau laki-laki itu pakai prinsip tadi, cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai kepada istrinya, maka dia mencintai istrinya dengan cara mencintai laki-laki. Dan itu bisa menimbulkan masalah. Sebagaimana perempuan ketika dia kemudian memakai prinsip tadi, cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai untuk mencintai suaminya, dia mencintai laki-laki dengan cara mencintai perempuan. Itu juga akan melahirkan masalah. Kan memang beda ya. Waktu di kampus, misalnya kalau di Indonesia ya, karena kita kemudian bisa lewat tangga kampus, naik ke atas gitu ya. Ketemu di tangga kampus itu ada dua orang, akhwat atau muslimah atau perempuan, mahasiswi duduk. Mereka duduk saling menggenggam tangan, ya. Yang satu meletakkan kepalanya di pundak yang lain, gitu kan. Itu kalau laki-laki ngeri ya. Dua-duanya nangis. Itu cara mereka saling mendukung dan menguatkan. Curhat, ngobrol, asyik, sampai kemudian saling berempatinya sampai bisa nangis bareng, gitu ya. Bisa plong bareng, lega bareng karena berbagi. Kalau kita menemukan itu dua orang laki-laki kan jadi serem, gitu ya. Berarti nggak normal, gitu kan? Karena di dunia laki-laki cara mendukung ketika temennya ada masalah bukan begitu. Saya misalnya punya temen laki-laki, dia ada masalah, saya tahu masalahnya. Lucu kalau saya kepo, lucu kalau saya pengen tahu banyak-banyak, lucu kalau saya kemudian menggali-gali, mengkorek-korek info. Itu bukan laki-laki banget. Nah, kalau ada teman punya masalah, misalnya kita cuma tepuk pundaknya, ayo bro, yakin kok kamu bisa ngatasin. Oke ya, itu kan cara kita untuk memberikan dukungan kepada dia seperti itu. Coba bayangkan ini masing-masing ke dalam kehidupan rumah tangga. Istri ada masalah, pengennya curhat, pengennya ngobrol, pengennya menceritakan semua beban-bebannya supaya plong kepada suaminya. Suami bilang,
alah Mi kayak gitu kamu bisa, kamu hebat kok. Udah, istrinya merasa diabaikan. Sebaliknya, kalau suaminya lagi ada masalah, dia merasa perlu ruang untuk mengatasi masalah itu sendiri, dia menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi, kemudian Mbok cerita toh kalau ada apa-apa itu. Nah, itu juga akan menimbulkan justru sensitif, laki-lakinya bisa naik pitam. Itu contoh kecil ya dalam salah satu sudut pandang, karena perbedaan ini cukup mendasar, sering diceritakan di dalam berbagai penelitian bahwa perbedaan mula-mula dari anatomi tubuhnya beda, laki-laki perempuan itu. Maka organ-organ yang menyusun dirinya juga berbeda. Hormon-hormon yang mengatur berbagai hal, biidznillah, di dalam tubuhnya itu laki-laki dan perempuan berbeda. Maka laki-laki misalnya dikaruniai Allah hormon testosteron yang kemudian membuat dia menjadi seorang yang aktif, energik, bergerak, pengen ini, pengen itu, pengen kesana, pengen kemari, ya. Kemudian melakukan hobi-hobi yang sifatnya rujulah, yang sifatnya kelelakian, naik kuda, ya naik moge itu cuma manifestasi yang sebenarnya tidak mencukupi untuk mewakili naik kuda. Berburu, ya. Sekarang diganti mancing. Mancing itu juga sebenarnya tidak memenuhi aspek rujulah itu. Nah itu laki-laki dengan hormonnya yang kemudian makanya kemarin ada pertanyaan, kok suami saya mager, malesan di rumah, klumbrak-klumbru ini itu. Secara kesehatan sebenarnya itu terganggu lack of testosteron, kekurangan hormon testosteron. Hormon testosteronnya rendah sehingga dia di rumah mageran, klumbrak-klumbru, gak seneng nendi-nendi, cuma mungkin nge-game atau apa. Itu sebenarnya laki-lakinya secara hormon bermasalah. Misalnya, kalau kemarin kita sarankan itu diminta untuk keluar, dikit-dikit olahraga, kemudian ya menguatkan organ-organ tubuhnya, mengeraskan otot-ototnya, itu penting untuk laki-laki. Itu contoh. Nah, di sisi lain perempuan punya hormon yang lebih bersifat mengatur emosi. Estrogen, progesteron dan lain sebagainya. Mungkin laki-laki akan sangat bingung kenapa sih moodnya naik turun, kenapa kalau PMS ya menjelang menstruasi ada emosionalnya, temperamennya naik dan lain sebagainya. Jadi hormonnya berbeda, anatomi tubuh berbeda, hormon berbeda, maka kemudian secara berpikir juga berbeda. Cara mikirnya beda, cara mikirnya berbeda, cara merasa, cara memandang sesuatu, cara melihat satu kejadian, mempersepsi satu keadaan, caranya mempertahankan hubungan, caranya untuk menghadapi masalah, caranya untuk meredakan tekanan dan ketegangan, semua beda antara laki-laki dan perempuan. Jadi aspek pertama yang harus dimiliki oleh pasangan suami istri adalah memahami perbedaan. Ini makanya penting banget kelas pranikah. Betul. Sayangnya negara kita tidak mewajibkan ya untuk laki-laki dan perempuan yang mau menikah itu mengikuti kelas pranikah dengan materi-materi yang memadai. Sehingga kita semua ini kan belajar tentang rumah tangga otodidak. Padahal kehidupan rumah tangga itu lebih dari 2/3 hidup kita. Jadi kita biasanya belajar untuk meniti karir, untuk pekerjaan itu serius sekali dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan S1, S2, S3 itu untuk satu bidang pekerjaan yang biasanya ditekuni seumur hidup ya gitu-gitu aja. Sedangkan pernikahan itu yang begitu dinamis, yang menyedot umur kita ya 2/3-nya lebih, itu tidak ada sekolah khususnya, tidak ada kursus intensifnya, tidak ada ya belajar cuma baca buku. Itu memang kadang-kadang menjadikan kita gagap ya. Saya sendiri merasa sebenarnya dari SMA sudah mulai belajar tentang hal-hal semacam ini pun ketika menikah masih harus menghadapi kejutan-kejutan yang ya luar biasa ya. Syukurnya masih bisa menyikapi dengan positif sehingga ini belajar terus gitu ya. Ustaz, saya mau nanya, beberapa pengalaman yang ada, itu terkadang ada orang yang datang, kemudian suami ngerasa, aku udah betul-betul menyayanginya, dikasih hadiah, dikasih kata-kata romantis,
berusaha mendengarkan, tapi kadang itu masih mental dan juga masih memicu konflik. Oke. Ya itu, mereka akhirnya menyangkanya itu Ini kena sihir. iya kena sihir, kena goib, padahal kalau dilihat ya ndak ada itunya, ndak ada penyakit Ternyata nggak ada metafisiknya masalah, gitu. ya. Nah, Kasihan setannya di suudoni. iya deh. Bisa unjuk rasa. Kasihan tukang sihir ya, di suudoni. Nah itu ada sisi lain nggak sih, maksudnya karakter wanita yang memang nggak suka perhatian atau kata-kata romantis yang terlalu realistis begitu? Satu misalnya soal memberi hadiah, Mm-hmm. itu pun ada ilmunya. Wah, Memberi gimana hadiah ya? kepada lelaki dengan memberi hadiah pada perempuan itu berbeda. Misalnya, memberi hadiah laki-laki itu makin bermanfaat dan berguna barangnya, dia makin senang. Contoh, dikasih gadget, itu laki-laki pasti senang. Iya. Dikasih alat yang menunjang pekerjaannya, gunting taman, gitu ya. Terus kunci Inggris yang bisa disesuaikan ukuran, macam-macam. Itu laki-laki senang. Ya, kendaraan yang nyaman buat dia, itu laki-laki. Semakin fungsional hadiah bagi seorang laki-laki biasanya makin tepat. Tetapi kalau kita memberi hadiah perempuan itu konon ya bercandaannya semakin tidak bermanfaat semakin bagus. Oh gitu. Contoh. Wah, menarik ini Zat. Bunga. Iya. Manfaatnya bunga buat apa Zat? Kalau logika laki-laki ya, bunga manfaatnya buat apa? Cepat layunya gitu. Cepat layunya, nanti juga kan nggak dimakan juga, nggak dipakai juga. Tapi wanita mana yang nggak suka bunga? Semua wanita suka dikasih bunga. Betul. Perhiasan. Kalau laki-laki berpikir perhiasan itu fungsinya apa? Kecuali dia mungkin mikirnya fungsinya investasi gitu. Tapi kan perempuan nggak ada yang nggak suka dikasih perhiasan. Nah itu contoh bagaimana kemudian kadang-kadang laki-laki ngasih hadiah istrinya alat masak. Apakah seneng? Nanti dulu, belum tentu. Tetapi dikasih dapur yang bagus, bersih, yang kemudian bisa ada unsur pamer masak kepada tamu yang datang, itu pasti seneng. Itu beda, cara berpikirnya beda. Lebih ke keindahan. Nah, jadi kalau laki-laki makin diberi hadiah yang makin bermanfaat dia seneng. Perempuan dikasih hadiah itu ya kalau bisa ya. Iya. Berlian buat apa? Gunanya berlian itu di ilmu pertukangan untuk mata bor, ya kan? Karena dia paling keras, dia substansi paling keras di alam ini selama ini dia kira berlian. Maka berlian itu mata bor untuk ngebor baja, ngebor besi itu berlian. Tapi perempuan suka dikasih berlian, memangnya mau ngebor kan enggak, gitu kan? Itu untuk perhiasan. Jadi logikanya itu berbeda, dunia itu berbeda. Nah, memberi perhatian kepada perempuan itu bukan dengan memberi sesuatu, tetapi justru dengan menerima satu. Misalnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita mendengar, menyimak, karena konon keluhan pertama dan nomor satu semua wanita di dunia adalah saya tuh merasa nggak didengerin, Ustaz. Nah, saya tuh nggak merasa nggak dianggap, Ustaz. Saya tuh merasa nggak dilibatkan, Ustaz. Contoh. Kenapa dia merasa tidak didengar? Karena laki-laki cara berpikirnya adalah solusi. Ada masalah, carilah solusi. Sedangkan di dunia wanita, memahami masalah secara utuh bersama-sama, frekuensinya sama, saling memahami, saling mengerti, lebih penting daripada solusinya. Iya. Nah ini contoh. Jadi kalau istri misalnya, ya Allah mas aku capek banget hari ini, rumah berantakan, anak-anak rewel, sampahnya berserakan, tetangga datang pada bukannya bantu malah ngerecokin aja, tamu-tamu banyak seharian, cucian numpuk, piring gelas kotor semua, aku capek banget mas hari ini capek. Ini keluhan istri. Di dunia lelaki, logikanya, istri saya ngeluh, nangani pekerjaan rumah segitu banyak, berat. Logikanya lelaki, dia perlu pembantu. Iya. Dia perlu orang yang bantuin. Maka biasanya laki-laki akan menyikapi, misalnya jump to conclusion, lompat ke kesimpulan dan memberi solusi, yaitu sabar ya sayang. Insya Allah bulan depan kita cari pembantu ya. Di dunia lelaki itu solusi. Di dunia perempuan. Jadi selama ini semua yang kukorbankan, aku rela di rumah.
ngurusin rumahmu. Satu demi satu kerjaanku tunaikan. Itu kamu anggap tidak lebih dari kerjaan seorang pembantu. Serendah itu aku di matamu, Mas. Coba, beda. Jadi apa yang perlu dilakukan lelaki? Mendengar. Tugasnya laki-laki itu, nah ini ternyata dalam psikologi ada pembahasan. Keluhan utama wanita adalah tidak merasa tidak didengarkan. Suaminya mungkin dengar, aku tuh dengar, tapi tidak mendengarkan. Karena perempuan ketika ingin merasa didengar, dia perlu satu, kontak mata. Jadi kontak mata itu, kita ngobrol begini, ini harus, kalau di perempuan, dia, persoalan lelaki adalah kontak mata lelaki dengan perempuan itu hanya 4 detik. 4, 3, 2, 1. Hampir semua lelaki ketika kontak mata dengan perempuan, blank. Di detik keempat. Sudah kemana-mana imajinasinya. Ketika kemudian kontak mata dengan perempuan, nggak kuat lelaki itu. Maka ada tips sampai kemudian kita itu kalau kontak mata dengan istri kita ketika dengan curhat, pindah-pindahkan pandangan titiknya. Mata sama mata 3 detik, habis itu pindah ke dahi, pindah ke pipi lagi, pindah ke dagu, pindah ke dahi, pindah ke mata. Terus supaya tetap bisa fokus mendengarkan. Dan tipsnya yang lain, singkirkan segala yang lain, jangan disambi. Bahkan meskipun nyambi dikir pakai tasbih, jangan. Ini sedang dia membutuhkan disimak secara total. Apalagi mainan gadget, apalagi mainan HP, apalagi jawab WhatsApp-nya orang, jangan. Singkirkan dulu semuanya. Itu sesuatu yang sangat perlu dimiliki ilmunya. Mendengarkan. Mendengarkan itu selain kontak mata, yang kedua adalah sambil memberikan respon bahasa tubuh yang tepat. Oh, berarti harus ada sesuatu yang kita tampakkan sebagai empati. Gestur. Ya. Kemudian memberikan support dalam bentuk juga bahasa tubuh. Sesekali memegang, sesekali menggenggam tangan, sesekali mengelus pipi, itu penting, gitu ya. Bagi seorang laki keterampilannya dalam mendengar. Nah, selanjutnya kan perempuan saya merasa tidak dilibatkan. Laki-laki biasanya dalam keputusan-keputusan strategis untuk rumah tangga, kadang-kadang laki-laki berpikir, nek ngobrol karo mbok wedok ra sida dadi. Ini kalau dimusyawarahkan sama dia, lambat, lama, nanti malah cuma nggak jadi. Akhirnya kemudian dia, misalnya rencana, aku mau bikin pagar depan, dibicarakan sama si pasti dikomentari boros ini macam wis tuku material sih, gitu kan, langsung truk datang, istrinya kaget, ini mau ngapain? Mau buat bikin pagar kata bapak gini, belum diajak rembukan. Aku tuh sebenarnya istrimu bukan, kan gitu. Aku tuh sebenarnya istrimu bukan, ini pagar rumah kita. Ternyata sepele itu, bisa jadi masalah. Karena apa? Karena dia merasa tidak dilibatkan. Loh, aku tuh istrimu atau bukan? Kok nggak diajak rembukan? Gitu. Kata suaminya, ngajak rembukan kok ora dadi-dadi ya bu. Gitu. Kalau ngajak rembukan kamu nggak jadi-jadi. Tetapi nggak jadi-jadi dan rembukan itu sangat penting bagi istri. Masalah. Dan laki-laki jangan gampang menyerah misalnya dengan rencana. Ini saya ngosongkan waktu kemarin berapa hari karena istri bilang aku mau silaturahim ke Bogor, mengunjungi beberapa kawan dan saudara di sana gini-gini. Oke, saya kosongkan waktu. Bahkan saya meng-cancel satu agenda penting di satu kota. Kemudian saya ketika di rumah ngobrol, jadi enggak, ntar ya kayaknya anak-anak kok belum kondusif, ini ngobrol lagi. Hari kedua masih ngobrol lagi. Hari ketiga ngobrol lagi. Akhirnya kemudian kita sampai hari keempat menikmati waktu bersama, tapi ya cuma di sini aja. Nggak jadi pergi ke Bogor, nggak jadi silaturahmi kesana kemari. Tapi bagi istri saya betapa kehadiran saya nemenin dia ngobrol meskipun nggak jadi ke Bogor, nggak jadi melaksanakan apa yang menjadi rencana-rencananya itu jauh lebih berharga daripada kemana. Karena apa? Asalkan diobrolkan itu selesai. Saya jadi menconat. Nah, bagi saya, oh ini yang harus saya kawal. Yang penting saya bersama, dengerin dia. Meskipun saya kalau akan judging, akan menghakimi istri saya, piye to, wis di-cancel agendaku penting-penting kok ora sida. Kenapa nggak jadi? Sudah saya itu mengorbankan waktu saya ini kok kenapa katanya mau pergi penting ke sana kemari kok nggak jadi dilakukan? Saya merasa mungkin rugi, tapi saya merasa
Oh, inilah proses ketika ternyata sebenarnya yang dibutuhkan istri saya adalah waktu bersama. Oh, Masya Allah. Yang dibutuhkan adalah ngobrol bersama. Yang dibutuhkan adalah dia merasa dilibatkan dalam agenda-agenda. Ternyata ini waktu untuk bisa mengevaluasi. Bah, katanya umroh aku tuh sebenarnya umrohnya pengen yang Ramadannya. Kenapa nggak dikasih tahu kalau abah umrohnya Februari sama Ramadan? Itu saya salah. Karena saya langsung berpikir, anak-anak kalau diajak umroh Ramadan, kan panas, sudah suhunya bulan April itu kan sudah tinggi gini. Nah, tapi saya nggak mengkomunikasikan, saya salah. Oke, saya siap menerima segala apa yang disampaikan istri saya, meskipun itu menyakitkan. Jadi aku ini nggak dianggap apa nggak diajak, bukan. Tahu nggak kalau ke umroh Ramadan itu impianku selama ini, tapi abah belum pernah ngajak gitu. Saya nyimak. Aduh, aku keliru. Aku salah. Masya Allah. Aku salah, gitu ya. Meskipun maksud saya baik, kamu tahu nggak? Mungkin dalam hati saya akan mengatakan, nggak mungkin ngajak anak Ramadan, nyarikan makan siangnya susah kalau kemudian mereka perlu. Ini suhunya udah berat gini, nggak kondusif. Tapi saya tidak mengcounter sama sekali. Saya tunggu. Karena akhirnya, iya ya kayaknya umroh Ramadanku tahun depan aja ya. Soalnya kalau tahun ini nggak mungkin anak-anak itu ditinggal juga nggak mungkin. Ada titik ketika istri sudah menumpahkan semua yang dia rasakan dan kita menyimak dengan baik, maka dia akan kembali ke titik kesadaran. Dan kita tidak perlu mengcounter karena itu nanti akan kembali sendiri. Berarti kalau lagi ngomel kita diem aja ya? Bahkan kadang-kadang bukan cuma diem, kadang-kadang kita perlu menempatkan diri bahwa kita di pihak dia. Meskipun ya Ustaz, mungkin secara syar'i ada titik kurang baiknya. Misalnya dia lagi komplain tentang seorang kawan kita atau rekan kerja kita atau anak buah kita, itu nggak tahu diri, sudah digaji begini, apa tuh perlu berlebihan, gini, sama dia tuh kalau ini terlalu. Coba lihat, perhatikan orang lain, kerja sama orang lain tuh gajinya separuhnya dia, tapi tuntutan kerjanya begini. Kerja sama ibadah itu terlalu enak, gini. Saya harus kemudian pertama-tama ada di pihak dia, di pihak istri saya. Iya juga ya Mi, dipikir-pikir dibandingkan kasihan gini. Oke, ketika dia sudah merasa satu frekuensi dengan kita, hanya soal waktu, dia akan meralat. Oh gitu. Tapi ya juga ya, dia tuh kerjaannya berat ya, tanggung jawabnya besar ya, apalagi kerja ya pantas sih gini. Kalau digaji segitu. Nah, saat itulah kita nggak perlu tukar. Jadi caranya memang begitu. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kasus ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, yang dalam riwayat dulu sempat membuat para ulama harus mensyarah dengan berbagai hal yang sangat luar biasa ketika dalam satu perjalanan ibunda kita Aisyah dan ibunda kita Sofiyah berjalan bersama, ikut dengan Nabi SAW. Lalu ternyata diceritakan dalam syarahnya, untanya ibunda kita Aisyah besar, gesit, bawaannya sedikit. Karena ibunda kita Aisyah sukanya kalau sedekah itu kan uang. Sementara ibunda kita Sofiyah itu untanya kecil, bawaannya banyak dan lambat karena beliau sukanya sedekah itu barang. Nah, di perjalanan, ketika ibunda kita Sofiyah kan ketinggalan terus. Akhirnya Rasulullah ngomong ketika itu kepada ibunda kita Aisyah, bagaimana kalau ini kan lagi nunggu nih istirahat untuk melanjutkan perjalanan. Sofiyah masih ditunggu karena ketinggalan. Bagaimana kalau di perjalanan selanjutnya untanya tukeran? Kan Aisyah bawaannya sedikit, tapi untanya gesit. Sofiyah bawaannya banyak, tapi untanya kecil dan lambat. Tukeran untanya. Kita sangat berempati kepada ibunda kita Aisyah. Mungkin dalam hati merasa, apa urusanku? Salah sendiri dia punya unta kecil dan salah sendiri bawa barang banyak. Kan apa urusanku gitu? Ibunda kata, apa urusanku? Apa peduliku dengan dia? Gitu kan? Apalagi dia madu. Dalam tanda kutip pasti ada persaingan antara istri satu dan yang lain. Maka ketika itu, kalau ibunda kita Aisyah sampai mengucapkan satu kalimat yang kalau kita terjemahkan bebas bunyinya, kamu tuh nabi bukan sih? Kan para ulama bingung mensikapi kalimat ini karena meragukan kenabian Rasulullah SAW itu kekufuran. Kok ibunda kita Aisyah keluar kalimat seperti itu? Tapi kemudian disyarah, itu bukan kalimat kufur kepada kenabian, itu kalimat seorang wanita yang sangat marah dan cemburu. Nah, itu bukan kalimat kufur, itu hanya mempertanyakan
Aku tuh tahu kamu tuh seorang nabi. Cuma kenapa hari ini aku merasakan kamu tidak adil? Masa aku untak-untakku sendiri, bawaan-bawaan sendiri tukeran sama dia demi kepentingannya dia. Kenapa aku yang harus ngalah? Gitu. Kalimat itu kan untuk marah kepanjangan. Jadi kalimat yang keluar, kamu tuh nabi bukan sih? Dan Nabi SAW itu tidak mengkonter, tidak membantah. Ustaz, saya yakin belum pernah dikatain, kamu tuh Ustaz bukan sih? Gitu. Kamu tuh Ustaz beneran bukan sih gitu. Tapi Nabi SAW pernah dikatain begitu dan beliau sabar. Beliau enggak, oh kamu ngomong gitu kufur, kamu enggak. Nabi SAW mengatakan, menurut kamu kalimatnya dibalikkan. Iya, tapi maka kemudian ketika itu Bunda kita Aisyah sampai marah-marah dan berkata kasar pada Rasulullah. Nah ini pelajarannya, kalau terjadi konflik suami istri, kalau mau cepat selesai, mertua belain menantu. Karena kalau orang tua belain anaknya sendiri, konflik akan tambah panjang. Maka dalam kisah itu Abu Bakar yang belain Nabi SAW. Kamu tahu nggak? Ini utusan Allah. Kamu ngomong begitu kasar sama beliau. Bukan beliau yang marah. Kalau Allah marah gimana? Celaka kita sekeluarga. Marah. Ketika orang tua menegur anak, tugas suami belain istri. Maka Rasulullah bilang, sudah ya Abu Bakar, dia cuma bicara begitu. Ini urusan kami sebagai suami istri, kamu tidak bisa ikut. Maka, tapi ya Rasulullah, mundurlah. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Bahkan mundur. Ketika itu Rasulullah menanya kepada Aisyah, tuh kan, siapa yang bilain kamu kalau kamu dimarahin bapakmu? Iya ya Rasulullah, engkau. Gitu. Habis itu baru Rasulullah mengajukan permintaan yang tadi. Kalau gitu untanya tuh keren ya. Tetap. Iya gitu. Jadi ini menunjukkan ya kesabaran. Ketika bahkan istri itu tanpa dalam kondisi tanpa sadar mungkin ya, mengucapkan kalimat yang seperti itu. Suami jangan take it seriously dulu. Boleh jadi itu hanya perasaan sesaat. Dan wanita itu perasaan sesaatnya banyak. Spontan begitu ya. Tapi bisa langsung sadar lagi. Contoh, saat satu kali antar istri belanja, mau beli baju ke toko baju muslimah, baju yang warnanya hijau bagus ya, bagus. Di dunia laki-laki belanja itu kalau bisa segera pilih, cek bayar pulang. Makin cepat keluar dari toko makin bagus. Dengan membeli tentu saja. Itu dunia laki-laki. Dia tadi yang bilang ini bagus banget ya. Ketika nyoba akhirnya bilang, tapi kancingnya kegedean. Nah, ganti lagi warna berikutnya. Kalau yang pink gimana? Bagus ya? Keren kata suaminya biar cepet kan gitu ya. Keren bagus gitu. Terus dicoba. Tapi kok terlalu mudah ya? Aku kan udah nggak semudah itu. Ganti lagi. Dia nyoba 12 baju. 12 baju, satu demi satu. Semuanya bagus. Semuanya dikomentari bagus, tapi belakang nanti ada tapinya. Selalu belakang ada tapinya. Nggak akan ada yang sempurna di situ. Sampai akhirnya selesai. 12 baju dipilih. Dicoba. Dia nggak jadi beli. Keluar dari toko itu dengan tetap santai saja. Suaminya kan udah mikir ini nggak enak sama yang punya toko, nggak enak sama penjaga toko, dan dia tetap happy saja. Artinya apa? Lelaki harus memahami perempuan itu memang punya perasaan-perasaan spontan yang cepat berubah. Jadi ketika dia mengatakan sesuatu separah apapun, Nabi dikatai, kamu tuh Nabi bukan sih? Take it easy. Tenang dulu, itu bukan perasaan permanen dia, itu bukan pandangan permanen dia, itu bukan vonis permanen dia, itu hanya perasaan sesaat yang nanti akan dia ralat sendiri asal kita sabar sejenak. Apa itu sadar nggak sih? Apa itu dimanfaatkan orang? Apa terlalu baik kok gini. Oh, apa saya begitu ya? Itu evaluasi. Tapi saya tidak mengonter. Enggak. Misalnya kalau saya mengonter, aku juga manfaatkan dia kok. Kami saling bermanfaat satu sama lain. Misalnya begitu. Enggak, jangan dikonter dulu. Diam sih gitu. Terus kita kemudian iya juga ya, tapi dia tuh baik juga kok. Sama kita. Itu nanti akan diralat. Sabar sejenak. Pause dulu. Ini intinya. Kepada para suami, kepada para lelaki, sabar sejenak. Karena apa yang disampaikan istrimu itu perasaan sesaat yang sangat mungkin berubah. Masya Allah. Jazakallah khairan ilmunya. Ya, Masya Allah. Ternyata ya banyak banget ilmu rumah tangga itu yang belum kita
kuasai, belum kita ketahui malah. Mungkin nggak usah dikuasai sepenuhnya, mungkin agak susah. Tapi Bang ya, paling nggak harus tahu. diasah gitu. dan tahu Diasah. gitu ya. Bagi para Siap. suami jangan mudah reaktif, apalagi kadang saran-saran yang mungkin provokatif yang itu justru malah membuat antara suami dengan mitra kerjanya itu malah ada masalah ya, sangat mungkin gitu ya. Kadang itu kan dari bisikan-bisikan Ya kadang orang begini, istri, gitu. menganggap gara-gara istri sampai timnya kacau gini. Enggak, itu karena suaminya saja terlalu reaktif pada apa yang disampaikan istrinya. Dan apa yang disampaikan istri itu tadi berubah gitu ya. Nanti kita akan kaget. Dia itu kemarin ngeritik orang habis-habisan, dia yang ngajak untuk ayo kita kasih apa yuk, kita belikan apa yuk. Karena semuanya temporer. Itu. Iya, gitu. Masya Allah. Ya intinya itu ya tadi untuk menyayangi istri Perlu ilmu. Nah, perlu ilmu. Perlu ilmu. Jazakumullah khairan. Jangan lupa kita akan belajar lagi bersama Ustadz. Kunjungi channel Ustadz Salim Afillah di Salim Afillah Official. Salim Afillah Official. Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.